علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله على نعمة الإسلام Alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali mengkaji tentang ilmu-ilmu yang diringkaskan atau disimpulkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, para ulama-ulama kita yang memahami dengan pemahamannya Al-Quran dan juga Al-Hadis. Semuanya yang beliau cantumkan di sini bersumber dari akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari penafsiran ayat-ayat Al-Quran, dari pemahaman-pemahaman yang disinari dengan pemahaman ma'rifah, dengan pemahaman hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang adab-adabnya makan dan juga adab-adabnya minum. Maka kali ini beliau membahas tentang salah satu hal yang bisa dikategorikan syahwat jibillah, atau syahwat yang mau tidak mau seseorang juga akan mengalaminya pada masanya. Seperti halnya kita setiap hari butuh makan, butuh minum. Ada satu fase, ada satu masa di mana seseorang, kodratnya manusia, bahkan bukan cuma manusia saja, tapi semua makhluk-makhluknya Allah Ta'ala di alam semesta ini dikasih jibillah, dikasih rasa, dikasih perasaan untuk menyalurkan hal tersebut, yaitu yang namanya syahwat biologis, atau dibilangnya adalah zawaj, atau adanya pernikahan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan adanya. Jadi langgengnya umat manusia, langgengnya semua makhluk yang ada di alam semesta ini adalah lewat yang namanya zawaj, bukan nikah ya. Kalau nikah itu untuk umat manusia, tapi kalau kawin tahu kawin gitu. Kawin itu semua makhluk melakukannya. Semua makhluk melakukan hal tersebut untuk melanggengkan spesies mereka. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia, ya Allah Ta'ala ketika menciptakan manusia dan pengen manusia ini menjadi makhluk yang menguasai bumi, yang menguasai tanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mereka beribadah, untuk mereka menyembah Allah, untuk untuk memperlihatkan tentang kemuliaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih di dalam jiwa-jiwa manusia, di dalam diri setiap manusia ada yang namanya syahwat. Jadi syahwat itu semua orang pasti punya. Syahwat itu semua orang pasti punya keinginan akan hal tersebut. Kalau ada orang tidak menginginkan hal itu, tidak normal berarti. Tapi di usianya, di masanya, tidak dari kecil pengen boten. Tidak dari kecil pengen tidak. Biasanya setelah mereka menginjak usia balik, ketika mereka sudah masuk usia 10, 11, itu mulai muncul itu rasa-rasa yang semacam itu. Rasa sing wedok seneng karo sing lanang seneng sama yang perempuan suka sama laki-laki, laki-laki seneng sama perempuan. Itu memang kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih yang namanya syahwat. Tapi yang namanya syahwat ini harus dididik dari kecil, harus dididik dari awal, agar tidak melewati batas, agar tidak keluar dari batasnya. Seperti yang seringkali guru-guru kita ajarkan, syahwat itu akan aman ketika ada di tempatnya dan kecil. Syahwat untuk berhubungan biologis itu akan aman, akan ada di dalam koridor syariat, tidak akan melampaui batas kalau syahwatnya itu kecil dan pada tempatnya. Kecil dan pada tempatnya. Sama kayak api ataupun air. Api itu kalau di atas kompor,
Aman apa mboten? Aman. Tapi lek api di sini ndak karu-karuan, melayu kabeh ini. Kobong, apa namanya ininya, karpetnya kobong lari semuanya. Nah, jadi ketika api itu kecil dan di tempatnya, di kompor, di perapen dan lain sebagainya aman, tidak akan membahayakan siapapun. Air juga gitu, air sedikit di dalam bak mandi, ya, di dalam bak mandi atau di kolam renang, di tempat penampungan, di sungai dan lain sebagainya aman dia, tidak akan membahayakan. Tapi kalau sudah terlampau banyak, sudah terlalu banyak, kayak misalkan hujan deras tidak berhenti-berhenti, sungainya meluap, ya, atau gelombang di lautan tidak kayak biasanya cilik normal, okay, di tempatnya di pantai. Tapi kalau sudah besar sampai 5 meter sampai 6 meter ini merusak sembarang. Nah, ini yang membahayakan syahwat ketika dan pendidikan seks ini, okay, pendidikan masalah biologis ini harus diajarkan sedini mungkin. Harus diajarkan dari kecil. Yang kita lihat, dan ini ya, masalah syahwat ini salah satu hal yang menjadi pintu paling besarnya setan di dalam menjerumuskan umat manusia. Syahwat dibesarkan, dituruti setelah itu, atau kecil tapi tidak pada tempatnya, tidak pada tempatnya. Itu kayak apa? Kayak yang terjadi sekarang ini. Orang kan aneh-aneh banget gitu. Laki-laki senengnya sama laki-laki, perempuan senengnya sama perempuan. Yang laki ngomong kayaknya saya ini perempuan yang terjebak di badannya laki-laki, atau yang laki-laki saya ini kayaknya perempuan terjebak di badannya salah. Selatan lah pokoknya. Yang nanti beginilah, jadi yang nanti saya sukanya sama hewan, saya sukanya sama tembok, saya itu nafsunya sama air minum dan lain sebagainya. Aneh-aneh sekali. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok bisa terjadi yang seperti itu? Karena mereka tidak punya koridor yang namanya syariat, tidak ngerti batas-batasnya, tidak ngerti bagaimana memperlakukannya, tidak ngerti seperti apa jalannya. Jalannya cuma satu, Bu. Ya, jalannya cuma satu, yaitu lewat syariatnya Rasulullah SAW. Dan Islam memberikan jalan untuk penyaluran biologis ini cuma dengan satu cara. Apa itu? Nikah. Cuma dengan satu cara, yaitu menikah. Dan ada jalan yang lainnya. Jajal dhisik lah. Naudzubillah, tidak boleh, tidak boleh. Laki-laki pengen jajal perempuan dulu, perempuan pengen jajal laki-laki dulu. Atau kita coba-coba dulu sebelum berumah tangga beneran, kita rumah tanggaan, rumah-rumahan, nyewa kos, tinggal berdua dan lain sebagainya. Boleh nggak? Tidak boleh. Dan ini harus dipahamkan mulai dari kecil, mulai dari sedini mungkin. Anak mulai dari masih kecil itu harus dipahamkan, kamu perempuan, kamu laki-laki. Kalau kamu perempuan ya berpakaianlah seperti perempuan, berperilakulah seperti perempuan. Jangan terus punya anak perempuan tapi kok modelnya kayak laki, tomboy. Dikasihlah ini, dikasih mainan yang mobil-mobilan, dikasih ini dan lain sebagainya. Kasih anak perempuan mainannya perempuan, kasih laki-laki mainannya laki-laki. Kumpulkan mereka dengan komunitasnya, ajari mereka sesuai kebiasaannya laki-laki. Kalau orang Islam itu sebenarnya gampang tuh. Kalau perempuan, istilahnya kalau orang Islam itu untuk melatih hal tersebut gampang sekali. Lewat apa? Lewat penutupan aurat. Wes bedo banget nih. Anak umur 5 tahun, anak umur 6 tahun, sekolah TK, TK-nya Islam, sudah mulai kerudungan. Kalau yang laki-laki diajak sholat, sudah mulai pakai kopiah. Yang laki tahu persis mereka laki-laki, yang perempuan tahu persis kalau mereka itu perempuan. Aku ki wedok, sholat yo rukuan, jangan sarungan. Saya ini perempuan, sholat ya rukuan, nggak pakai sarung dan begitu sebaliknya. Ini ajarannya syariat. Kalau pakai syariat insya Allah aman. Dan ini satu-satunya jalan untuk
pelampiasan syahwat itu cuma satu, yaitu lewat jalur pernikahan. Persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, Allah Subhanahu wa taala contohkan untuk manusia pertama yang Allah taala ciptakan, yaitu Nabiullah Adam. Ya dong? Nabi Adam itu diciptakan sama Allah taala, setelah itu tinggal sendirian di dalam surga. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Wallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Allah taala yang menciptakan kalian wahai manusia, kita ini manusia ini diciptakan asalnya dari satu jiwa. Siapa itu? Nabi Adam. Diciptakan Allah taala menciptakan pertama Nabi Adam. Setelah itu wa ja'ala minha, setelah itu Allah taala menciptakan dari Nabi Adam zaujaha, istrinya. Siapa istrinya? Sayyidah Hawa atau Siti Hawa. Untuk apa kok diciptakan pasangannya? Liyaskuna ilaiha, agar dia bisa tenang dengannya, agar dia merasakan ketentraman jiwa dengannya, agar dia bisa bersanding dengannya. Hawa yo sama Adam, Adam yo sama Hawa. Sayyidina Adam dinikahkan sama Allah taala dengan Sayyidah Hawa. Ketika Sayyidina Adam mulai gelisah ngelihat burung berduaan, ngelihat coro, ada enggak coronya? Enggak ada ya di surga, ikan-ikan dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada di dalam surga itu berpasang-pasangan, maka beliau merasakan ada sesuatu yang kurang. Dari sekian banyak kenikmatan di dalam surga ini, ya Allah, kok kayak ada sesuatu yang kurang. Maka dikatakan suatu hari ketika Sayyidina Adam itu duduk di bawah syajarah Tuba, di bawah satu pohon namanya pohon Tuba, dikatakan Sayyidina Adam itu tahu-tahu ngantuk, yang belum pernah beliau rasakan rasa tersebut. Jadi kita nanti di dalam surga, kita bareng-bareng ketika di dalam surga, tidak ada yang namanya ngantuk. Eman-eman yang surga mek diturun lebak. Mboten, di dalam surga itu penuh dengan kenikmatan dan dicabut sama Allah taala yang namanya ngantuk, yang namanya tidur. Ngantuknya yang majelis saya. Di surga tidak ada ngantuk. Ngumpul-ngumpul sama Nabi Muhammad juga tidak ngantuk. Jadi dikatakan Sayyidina Adam itu belum pernah merasakan ngantuk. Tapi tahu-tahu ketika duduk di bawah pohon itu beliau ngantuk sampai akhirnya ketiduran. Ketika beliau tertidur itu sama Allah taala diambil salah satu tulang rusuknya Nabi Allah Adam. Diambil yang paling bawah. Jadi diambilnya tulang rusuknya beliau yang paling bawah diambil, dan dari tulang rusuk tersebut diciptakan, Allah Ta'ala menciptakan Sayyidah Hawa, diciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Allah Adam. Makanya Rasulullah SAW sering mengatakan Allah fin nisa, hati-hati sama yang namanya perempuan. Perempuan itu diciptakan tidak seperti laki-laki yang terbuat dari tanah, tapi diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang diambil sama Allah Ta'ala waktu itu yang paling bengkok. Jadi isyaratnya di sini yang dimaksud perempuan paling bengkok ini apa sih? Yang paling disulit dikendalikan sama perempuan ini loh, Bu. Yang paling sulit dikendalikan, ngomong, lisan. Kalau sudah capek, bad mood dan lain sebagainya, keluar yang jelek-jelek. Keluar ini yang sering kali seperti jadi yang paling harus kita kontrol apa? Lisan. Tapi bukan berarti Nabi Adam, Sayyidah Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, berarti tulang rusuknya laki-laki itu kelong satu. Lek bojone papat, kelong papat. Gak ada, Bu. Itu hanya perumpamaan saja. Mau nikah periksa dulu tulang rusuknya, sing ilang piro. Lah siji aman, Enggak seperti itu, Jadi itu hanya perumpamaan saja. Jadi di sini isyarat bahwasanya Sayyidah Hawa itu diciptakan sama Allah Taala min direk, dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam bangun, sudah ada perempuan cantik luar biasa di sebelahnya. Baunya wangi, pakai baju indah, pakai perhiasan surga. Sopo sing ndak milih, gitu. Kepingin dikatakan waktu itu Sayyidina Nabi Adam sudah mengulurkan tangannya untuk megang Sayyidah Hawa. Keluar suara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Adam, la hatta tadfa mahroha." Kamu tidak boleh megang Siti Hawa
sampai kamu bayarkan maharnya. Wa ma mahruha ya Rabb, kalau gitu maharnya apa ya Allah? Maka Allah Ta'ala mengatakan antusollia ala sahibi hadzal ism asyra marrah. Salawatlah kamu kepada seseorang yang akan aku sebutkan namanya sebanyak 10 kali. Man huwa ya Rabb, siapa ya Allah? Salli ala sayyidina Muhammad. Suruh baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Jadi maharnya Nabi Adam untuk menghalalkan Sayyidah Hawa itu sholawat sebanyak 10 kali. Setelah itu dikatakan, Nabi Adam teringat ketika beliau pertama kali diciptakan sama Allah Ta'ala, beliau melihat ke tiang-tiang arasnya Allah Ta'ala, dan di situ tertulis semuanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di riwayat yang lain dikatakan Rasulullah menceritakan tulisannya La ilaha illallah Muhammadun abdi wa rasuli. Jadi Muhammad adalah hambaku dan juga utusanku. Setelah itu Nabi Adam mengatakan man huwa ya Rabb, siapa Muhammad itu, siapa ya Allah? Maka Allah Ta'ala mengatakan huwa waladun min auladik, dia adalah anak dari anak cucumu, laulahu lama khalaqtu, kalau bukan karena dia dah tak ciptakan kamu, dah tak ciptakan Hawa, dah tak ciptakan surga, dah tak ciptakan neraka, dah aku ciptakan alam semesta ini. Aku ciptakan semuanya karena Muhammad, karena seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdul. Akhirnya Nabi Adam mengatakan ya sudah ya Allah, kalau gitu saya mau bayarkan maharnya. Saya akan membayarkan maharnya. Maka dikatakan waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan seluruh malaikat, diundang semua malaikat baik yang di bumi sampai di langit, semuanya dikumpulkan di dalam surga. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menikahkan Nabi Adam kepada Sayyidah Hawa. Menikahkan Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala sempat berkhutbah. Allah Ta'ala mengatakan al-adhamatu ridai wal kibriya'u izari faman naza'ani bihima radatuhu ilan nar fala ubari. Allah Ta'ala mengatakan barang siapa, sesungguhnya kemuliaan itu adalah ridaku, adalah sorbanku, dan kesombongan itu adalah izari, adalah sarungku. Barang siapa yang ngambil bagian dari hal tersebut, rebutan sama aku, akan aku lemparkan dia ke dalam neraka dan aku tidak akan peduli siapapun dia. Kalau punya sifat sombong, kalau punya merasa mulia dibandingkan hamba Allah Ta'ala yang lainnya, akan aku lemparkan dia ke dalam neraka dan aku tidak peduli sama orang tersebut. Mau presiden kah, mau orang paling alim, ilmunya setinggi langit sekalipun, mau hafal Al-Quran 50 juz, oh 30, tidak ada sampai 50, mau hafal hadis ini. Kalau sampai merasa lebih mulia dibandingkan yang lainnya, akan aku lemparkan dia ke dalam neraka dan aku tidak peduli sama orang tersebut. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan asyhidu ya malaikati, wah saksikanlah wahai malaikatku, anni uzawwiju abdi Adam bi amati Hawa, aku nikahkan hamba laki-lakiku yaitu Nabi Allah Adam dengan hamba perempuanku yaitu Sayyidah Hawa bimahrin kada wa kada, dengan mahar sekian sekian, dengan mahar sekian sekian. Setelah itu Nabi Adam mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin, saya terima nikahnya Sayyidah Hawa dengan mahar sekian sekian sekian. Maharnya sholawat 10 kali. Tapi orang sekarang nggak boleh dong ya. Aku tak kayak Nabi Adam mahari 10 kali sholawat pena. Nggak bisa bu, nggak bisa. Kalau di madhabnya Imam Syafi'i, mahar itu syaratnya sesuatu yang bisa memberi kemanfaatan untuk si perempuan. Jadi mahar itu haknya istri, duduk haknya bapak istri, ibu istri, ponakane istri dan lain sebagainya, bukan. Tapi hak dari si perempuan itu sendiri, hak dari si istri itu sendiri. Jadi kalau jenengan punya anak perempuan mau nikah, jangan terus jaluk mahar 10 juta, engkau ibu 2 juta ya, tidak bisa.
Jadi mahar itu hak dari si perempuan dan harus sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Nggih, untuk perempuan itu. Kalau misalkan tidak membawa kemanfaatan untuk perempuan, maka tidak sah untuk dijadikan mahar. Nggih, uang misalkan atau seperangkat alat sholat atau pembelajaran misalkan. Nggih, saya minta mahar. Maharnya apa? Oh, suami saya itu pinter bahasa Arab. Saya belum bisa bahasa Arab. Saya minta dinikahkan dengan syarat dia ngajarin saya bahasa Arab, boleh. Dengan syarat dia ngajarkan saya Al-Quran, boleh. Dengan syarat dia ngajarkan saya fikih, boleh. Dengan syarat dia ngajarkan saya membaca Al-Quran dari juz sekian sampai sekian, boleh. Tapi kalau misalkan saya maharnya baca surat Ar-Rahman, keren koyo gitu, sah apa benar? Boten. Yang dapat manfaat dari bacaan itu siapa? Yang baca, tidak kembali kepada pihak si istri, maka tidak sah. Nah, dari pernikahan Nabi Adam ini tadi kita belajar tentang rukun-rukunnya nikah. Ada wali, ada saksi, ada pengantin perempuan, ada pengantin laki-laki, ada siroh, ada ijab kabul istilahnya, dan juga ada yang namanya mahar. Ada yang namanya mahar. Semua ini harus ada di dalam pernikahan. Dan ini satu-satunya jalan untuk menghalalkan hubungan biologis. Selain ini tidak sah semuanya. Selain cara ini tidak ada yang sah sama sekali. Seperti yang terjadi di masa jahiliyah yang diceritakan sama Sayyidah Aisyah, ada macam-macam pernikahan di masa jahiliyah. Bahkan pernikahan di masa jahiliyah itu ada 4 macam. Ada yang nikah seperti nikahnya Islam. Ada yang perempuan ngasih tulisan, ngasih tanda di depan rumahnya, saya boleh dipakai sama 10 laki-laki. Nanti kalau sudah hamil, dia milih bojoku sing iki. Apa istilahnya, bapak dari anak ini, yang nomor 2 atau yang nomor 3. Itu dulu di masa jahiliyah boleh. Yang pernikahan ketiga sama juga kayak yang kedua, tapi bedanya ketika dia hamil, nanti manggil peramal ini suruh ngeramal. Ini bapaknya ini siapa? Dereng enek USG, belum ada tes DNA. Jadi peramal yang disuruh milihkan. Oh, bapaknya yang ini, bapaknya yang ini. Terus pernikahan keempat dikatakan suami istri. Tapi si suami ini pengen punya anak kayak orang lain. Pengen punya anak seperti orang lain. Maka begitu istrinya suci dari haid, dikirimkan ke rumah laki-laki tersebut. Setelah pulang dinteni. Kalau hamil tidak disentuh. Kalau tidak hamil baru sebulan kemudian baru disentuh kembali. Nah, nanti ketika bayi itu lahir dinasabkan sama suami tersebut. Nah, dimelek anaknya ganteng koyo iki. Itu pernikahan seperti yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Zaman sekarang pernikahan, bukan pernikahan perkawinan, caranya di zaman ini tambah reno-reno. Benar. Nyewa rahimnya ini. Ada yang namanya sewa rahim. Saya enggak pengen hamil, saya maunya punya anak aja. Kita nyewa orang dibayar sekian. Nanti laki-laki ini hubungan sama perempuan ini, habis itu punya anak-anaknya dianggap sebagai anaknya. Nah, ini pernikahan tambah reno-reno, enggak karu-karuan. Yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ada lagi yang memilih untuk tidak menikah dan lain sebagainya, macam-macam. Dan ini semuanya tidak ada sama sekali yang dihalalkan oleh agama Islam. Satu-satunya nikah langgeng, seperti mulai dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang ini. Yang nyari cara selain ini semuanya keluar dari koridor syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya pernikahan. Makanya Habib Abdullah di sini memasukkannya di dalam adab-adab. Setelah adabnya makan, setelah adabnya minum, ada hal-hal yang seseorang itu juga tidak mampu untuk mengontrolnya kecuali melakukan hal tersebut. Jenengan lapar, hilang nggak laparnya dengan delok makanan. Ini makanan didelok dong. Parah aku. Bisa. Haus ngelihat air aja delok. Nggak bisa lapar ya makan, haus ya minum. Begitu juga dengan orang yang butuh
mempunyai kebutuhan biologis, maka tidak ada jalan kecuali dengan cara menikah. Makanya Islam mengaturnya sedemikian rupa, ada adab-adabnya, ada tata caranya. Di sini beliau mengatakan wa idza ataita ahlaka faqul bismillah. Ketika seorang suami mau mendatangi istrinya, maka mulailah dengan membaca bismillah. Setelah itu Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah dari kami setan dan jauhkan setan dari kami dan apa yang akan Engkau rizkikan kepada kami. Kalau misalkan dari hubungan ini nanti dapat anak-anak, maka dapat anak-anak yang baik-baik, dapat anak-anak yang solih dan juga solihah. Wastur nafsaka wa ahlaka bitaubik, dan tutupilah dirimu dan juga istrimu dengan pakaian. Jangan diumbar pun. Jadi orang-orang sekarang yang ini jalan terbesarnya setan memang. Caranya salah satu pintu terbesarnya setan di dalam merusak umat ini adalah lewat pintu syahwat ini tadi. Lewat pintu syahwat biologis, hubungan suami istri, suami istri tapi direkam. Habis itu disebarkan atau tidak sengaja tersebar. Ini buka. Di sini para ulama wastur nafsak wa ahlaka bitaub. Kalau kamu mau melakukan hubungan seperti itu di tempat yang paling tertutup, dikunci lawange, dikunci lawange, bahkan tutup dirimu dan istrimu dengan selimut. Lah ayat itu pas banyak anak kecil wa alaika bil hudu wasakinah wa idza sastabit inzal faqra fi nasik min ghairi an tuharrik lisana qauluhu ta'ala. Dan ketika melakukan hubungan seperti itu, maka lakukanlah dengan tenang, dengan sakinah. Dan ketika kamu hampir klimaks, ketika hampir klimaks, faqra fi nafsik, bacalah di dalam hatimu tanpa menggerakkan lisanmu qauluhu ta'ala, ayat Al-Qur'an yang mengatakan wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra. Jadi atau alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Ta'ala, alladzi ja'ala minal ma'i basyaran, yang menjadikan dari setetes air bisa jadi manusia, dari setetes air bisa menjadi manusia. Wal afdal linnasik. Setelah itu dikatakan dan paling afdolnya, kalau misalkan ada orang nanya, ketika seseorang masuk di dalam usia yang memiliki syahwat seperti itu, seseorang sudah masuk usia misalkan 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, sudah mulai ada rasa-rasa untuk tertarik sama lawan jenis. Beliau mengatakan wal afdal linnasik minat tazawwuj wa tarkuhu ma kana minhu ma aslam li dini wa aslah li qalbi wa ajma' li fikri. Ketika seseorang masuk di usia tersebut dan dia masih berada di dalam dua pilihan, pilihan antara meneruskan belajar atau menikah. Maka beliau mengatakan mana yang paling afdol untuk anak-anak yang masuk usia tersebut, nikahkah? Apakah mereka menikah saja atau melanjutkan sekolahnya, atau melanjutkan pendidikannya? Maka beliau mengatakan yang paling afdol adalah mana yang paling menyelamatkan agamanya mereka. Yang paling selamat agamone. Kalau misalkan kamu umurnya misalkan 18, 19, ditanya, atau misalkan dia sendiri mengatakan, mah, ya aku kalau nggak dinikahkan bisa-bisa aku berzina. Ya, mah, aku kalau nggak dinikahkan aku akan melakukan kemaksiatan. Maaf, misalkan nonton-nonton yang nggak benar, atau onani, masturbasi dan lain sebagainya. Kalau misalkan saya tidak dinikahkan, saya akan melampiaskannya dengan cara-cara seperti ini. Maka ini yang lebih selamat gimana? Dinikahkan apa dibiarkan tetap sekolah? Dinikahkan. Paling selamatnya dinikahkan. Wa aslah liqalbi, yang paling baik untuk hatinya, yang paling bisa menenangkan pikirannya, yang paling bisa. Karena ini tidak bisa dikontrol, apalagi kalau lingkungannya tidak baik, lingkungannya buruk, lingkungannya suka nonton-nonton yang tidak benar dan lain sebagainya. Ini akan sangat merusak bagi diri anak itu sendiri. Bagi diri si anak itu sendiri. Jadi di sini yang paling afdol yang mana? Kalau misalkan tidak bisa dibendung lagi, nikahkan. Nikah sambil lanjut studi, tidak apa-apa.
Mendingan dia lulus, nggih, lulus sekolah, ya lulus sebagai anak yang sekolah, ndak ditambahi predikat-predikat lain, ndak ditambahi predikat pezina, ndak ditambahi predikat tukang kumpul kebu, ndak dikasih predikat dan lain sebagainya. Oke, mendingan dinikahkan, masalah sekolah itu masih bisa dilanjutkan sambil berumah tangga, istilahnya seperti wasrah liqalbi wa ajma' li fikri. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak suka dengan orang-orang yang memilih untuk melajang. Nggih, aku tak usah rabiai lah. Nggih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah jalan yang aku pilih, jalan yang aku pilih. Barang siapa yang tidak berjalan dengan jalan yang aku pilihkan, maka dia bukan golongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya berarti apakah orang Islam harus menikah? Boten. Orang Islam tidak harus menikah. Tidak ada pemaksaan untuk menikah, itu tidak ada sama sekali. Tapi yang tidak boleh adalah pikiran saya akan jomblo seumur hidup, saya ndak mau menikah. Kalau sudah itu yang masuk di dalam pikiran mereka, prinsipnya prinsip untuk sama sekali ndak mau menikah, maka ini yang bukan masuk golongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang masuk golongannya Nabi gimana? Punya keinginan menikah, yang belum menikah, jangan yang sudah menikah pengen menikah lagi. Jadi yang belum menikah punya keinginan menikah, dan tujuan untuk menikah ini adalah memperbanyak umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen punya anak-anak ahli sholat, ahli takwa, ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti sama orang tua, anak-anak yang bawa kemanfaatan bagi keluarganya, bagi daerahnya dan lain sebagainya. Ini konsep pernikahan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan semata-mata penyaluran syahwat, bukan semata-mata pemuasan kebutuhan seksual, bukan. Tapi untuk membanggakan Rasulullah. Jadi istilahnya apa? Nikah kenapa? Lillahi ta'ala, karena Allah. Saya nikah karena apa? Karena Allah. Saya nikah karena apa? Karena ngikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini konsep pernikahan Islam. Dan juga jangan sampai seseorang itu merasa pengen selalu sendirian, padahal dia punya pikiran-pikiran. Jadi dia memilih untuk tidak menikah, padahal pikirannya selalu kemana-mana. Istilahnya yang laki-laki yo mikirnya perempuan terus, yang perempuan juga punya ketertarikan dengan laki-laki, tapi memilih untuk tidak menikah. Nah, ini sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Bahkan kalau masalah hukumnya nikah itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Ada kalanya nikah itu hukumnya adalah haram. Yang wajib kapan? Yang wajib adalah bagi seseorang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu laki-laki atau perempuan. Kalau misalkan mereka itu punya syahwat, pengen nikah, pengen menikah, dan yang kedua punya modal untuk menikah, punya keinginan untuk menikah dan punya modal untuk menikah. Nah, ini hukumnya gimana? Wajib menikah. Karena apa? Karena ketika dia sudah punya keinginan kok tidak menikah, ini bisa menjerumus ke hal-hal yang diharamkan, zina, ini itu dan lain sebagainya. Makanya di sini orang tersebut hukumnya adalah wajib. Kapan hukumnya sunnah? Kapan hukumnya sunnah? Bagi orang-orang yang punya keinginan nikah, bagi seseorang yang punya keinginan nikah, istilahnya dia tidak butuh banget sama pernikahan, maksudnya syahwatnya masih bisa ditahan, dia punya syahwat masih bisa ditahan, tapi dia punya modal untuk menikah, syahwatnya masih terkendali, tapi
Nggak mendesak banget. Kalau yang pertama tadi nggak nikah, zina dia. Nah, yang kedua ini, kalaupun misalkan dia nggak menikah, dia masih bisa menahan syahwatnya. Tapi punya modal, punya modal untuk menikah. Gimana hukum pernikahannya? Sunnah. Pernikahan orang tersebut, dan ini asal pernikahan. Asalnya hukum pernikahan ini sunnah nih, bukan wajib. Lalu yang ketiga adalah makruh. Kapan hukumnya makruh? Li ghairi ta'id walam yajid uhbah atau lahu marad. Bagi seseorang, ada banyak kategorinya orang makruh nikah. Ketika seseorang itu nggak punya keinginan, jadi laki-laki tapi nggak punya keinginan untuk hubungan seksual, atau perempuan tapi juga nggak pengen lah, istilahnya seperti itu. Ini kalau nikah mesakne bojone, kenapa? Karena istilahnya misalkan suaminya pengen, dianya nggak pengen, atau istrinya pengen, suaminya yang nggak pengen, suaminya nggak pengen. Ini orang seperti ini makruh nikah, karena akan menyakiti pasangannya, Atau lam yajid ubah, atau orang yang nggak punya modal, pekerjaan ya nggak punya, rumah tempat tinggal juga nggak punya, pakaian untuk belikan istrinya juga ndak punya, ngasih makan istrinya juga ndak punya, nikah nggak karu-karuan nih, bojone dijak kelontang-kelantung di bawah kolong jembatan gitu. Ini turun yang kene sing konaah di mana bang? Di bawah jembatan Karangrejo. Sesuk neng di jembatan Berantas. Ini gimana hukumnya? Makruh, nggak sampai haram istilahnya. Kalau ada perempuan yang mau, kalau ada perempuan yang mau istilahnya boleh-boleh saja, tapi tidak dianjurkan oleh syariat. Allahumma, atau seseorang yang punya penyakit, orang yang punya penyakit, dia sadar saya kalau misalkan menikah, misalkan kayak yang hubungannya sama kebutuhan biologis, penyakitnya ini kebutuhan yang berhubungan sama kebutuhan biologis. Kayak misalkan laki-laki ada yang namanya penyakit unah niku napa? Impoten, maaf layak fitin. Jadi impoten dia. Gimana hukumnya? Makruh. Makruh. Atau perempuan, tapi di bagian kemaluannya itu ada sesuatu yang menghalangi. Nah, ini juga hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Kalau sampai ketika sebelum pernikahan itu ndak diutarakan, ndak dibilang, istilahnya ndak jujur dia kalau punya penyakit yang seperti itu, boleh bagi pasangannya untuk fasakh nikah, untuk merusak pernikahannya. Saya membatalkan pernikahan yang ada karena dia ndak ngomong di awal. Kalau ngomong di awal berarti kan setuju, kayak atau misalkan penyakit yang nggak berhubungan juga termasuk gila misalkan. Laki-laki yang punya kelainan di otaknya, istilahnya yo ndak tek waras ngoten. Boleh ndak orang ndak waras itu nikah? Boleh, Ketika mereka butuh, ketika mereka membutuhkan untuk menikah, baik itu secara seksual atau untuk merawat, boleh, kalau ada yang mau, karena enggak semua orang mau dinikahi sama orang gila, gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada yang mau, boleh-boleh saja. Nah, kalau diutarakan dari awal, ini agak ndak genah loh ya, ini agak gini dan lain sebagainya, maka di dalam pernikahan ada apa-apa di dalam pernikahan ndak boleh dipasang. Tapi kalau misalkan ndak dikatakan dari awal, ketoke koyok bocah waras, tapi setelah memasuki rumah tangga tiba-tiba kumat ini setiap suro, ben suro kumat, atau ben tengah bulan purnama berubah jadi harimau misalkan. Berubah jadi serigala, manusia serigala misalkan mungkin. Nah, ini gimana ini? Berhak suaminya untuk menfasakh nikah tersebut. Jadi rusak namanya bukan cerai, tapi batal pernikahannya karena ada penyakit yang tidak dikatakan oleh salah satu dari kedua belah pihak. Dan ada kalanya juga haram kapan? Liman lam yaqdir 'alal qiyam bi huquqiz zauj. Jadi haram menikah bagi seseorang yang yakin betul dirinya tidak akan bisa melakukan kewajiban-kewajiban mereka di dalam pernikahan. Laki-laki misalkan tidak bisa berhubungan seksual, atau
tidak bisa ngopeni istrinya, tidak bisa mendidik mereka di dalam agamanya, tidak bisa dan lain sebagainya. Ini hukumnya haram nikah bagi orang tersebut. Perempuan juga gitu, dia tidak bisa melakukan kewajiban bagi seorang istri untuk suaminya, haram bagi mereka untuk menikah. Atau yang mau nambah nikah juga sama ya, nambah nikah itu ya, laki-laki kan punya hak 4, dia nikah sudah sekali, pengen 2. Tapi dia yakin tidak bisa adil di antara keduanya. Tidak bisa bagi hartanya dengan adil. Tidak bisa bagi jatah tidurnya dengan adil. Tidak bisa bagi perhatiannya secara adil. Pakaiannya dan lain sebagainya. Tidak bisa dia adil di antara istri-istrinya. Baik itu 2, 3 ataupun 4. Haram hukumnya nambah nikah. Haram hukumnya. Cuman mampunya 1 ya 1 aja. Isone ngopeni siji ya siji ae. Kalau bisa 2 ya silahkan 2. Kalau bisa 3 ya silahkan 3. Kalau bisa 4 ya silahkan 4. Di atas itu tidak boleh lagi. Jelas gitu ya. Bisya'nin nisa at-tafikir alladhi yahmilun nafas ala al-maili ilaihin wa man kuliya bidzalik wa lam yaqdir ala qam'ihi bi wadha'ifil ibadat fa alayhi bit tazawwuj fa illam yastati fa alayhi bis-shaum fa innahu yukassirus syahwah. Dan dikatakan barang siapa yang jadi tandanya orang butuh nikah seperti apa itu tadi, mikir-mikirkan tentang perempuan, mikir-mikirkan tentang lawan jenisnya dan punya keinginan untuk hal tersebut, maka masuk di dalam kategori orang-orang yang butuh sama nikah. Tapi kalau masih belum mampu gimana? Cara menahannya seperti apa? Seperti yang diajarkan sama Rasulullah SAW, ya ma'syarus syabab tazawwaju. Ketika Rasulullah ketemu sama sekumpulan anak-anak muda, katanya Nabi, wahai anak muda, nikahlah kalian. Fa illam yastati, barang siapa yang belum mampu untuk menikah, fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu waja'. Hendaknya dia itu berpuasa, karena di dalam puasa itu ada yang namanya penekanan, bisa menekan syahwat yang semacam itu. Wa idza qasadta baital khala li baulin aw ghaid falbisna alaik wastur auratik wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut.